Oke, izinkan saya memulai moderator pada siang hari ini. Tapi izinkan saya memulai dengan pantun, Bapak Ibu. Boleh nanti dibilang cakep baik on mic maupun di kolom komentar ya. Oke, pagi-pagi makan bala-bala. Pakai motor dalam hal ini. Perkenalkan, saya Nabila Elmaila selaku moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka terus menuntut ilmu dan mengupgrade diri lebih baik lagi dalam mengemban tanggung jawab sebagai seseorang yang bekerja di ranah sosial. Bapak Ibu gimana nih kabarnya? Kumaha, Damang, Bapak Ibu? Baik kabarnya? Waduh. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat ya Bapak Ibu. Nah, kalau kata orang nih, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kata saya, tak kenal maka kita kenalan. Jadi perkenalkan, saya Nabila Elmelawinata, biasa dipanggil Nabila, merupakan mahasiswi dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, yang alhamdulillahnya dari ini dipercaya untuk menjadi moderator di SIP yang ke-74 dengan topik penerapan teknologi komunikasi bagi disabilitas ganda. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya orang dengan disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang ada di dalam salah satu jenis PPKS, yang dimana kedisabilitasan merupakan suatu hal yang perlu pengenalan khusus, dan pastinya dalam ranah komunikasi kita perlu untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas ganda. Dan topik ini akan kita bahas secara tuntas oleh bersama dengan Ibu Hastin Trustiasari. Halo Ibu, apakah sudah hadir? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bibir saya jadi aneh begini ya di situ ya? Betul. Oke, sudah hadir di tengah kita bersama Ibu Hastin yang luar biasa cantik sekali hari ini, mengenakan kerudung pink agak keunguan ya Ibu. Nah, di sini mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut mengenai komunikasi bagi penyandang disabilitas ganda, mohon izin Ibu izin membacakan CV dari Ibu agar kita juga bisa berkenalan nih bersama-sama dengan narasumber hebat kita pada siang hari ini. Beliau bernama Hastin Trustisari yang lahir pada tahun 1976 di Blitar, yang merupakan Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Binawan, yang beliau juga merupakan satu tim yang mendirikan program studi kesejahteraan sosial di Universitas Binawan. Wah, luar biasa sekali. Adapun saat ini beliau tercatat sebagai asesor pekerja sosial dan TKS di Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial Kemensos RI, lalu juga asesor di Asisten Pekerja Sosial sampai sekarang, dan beliau juga sempat menjadi pengurus DPP IPSPI, lalu pengurus DPW IPSPI Provinsi DKI Jakarta, lalu juga anggota speksi, dan banyak sekali ya. Adapun beliau juga menerbitkan banyak sekali buku, yang diantaranya adalah Women for Peace atau Perempuan untuk Perdamaian Indonesia, lalu pekerja sosial pendidikan, pekerjaan sosial Indonesia, dan banyak sekali karya beliau, luar biasa sekali. Oke, baik Ibu, sudah siap untuk berbagi bersama kita di siang hari ini, Bu? Baik, terima kasih ya Nabila. Terima kasih Bu, Kita waktu dan waktunya layar. sampai jam berapa ya Nabila ya? Izin Ibu kalau untuk sampai sesi tanya jawab jam 3 Ibu. Jadi Oh, mungkin diberikan waktu 60 menit paparan. baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar Ibu. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kenal, dan salam sejahtera buat kita semua. Seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator kita yang sangat luar biasa ya, Nabila Elmaila Winata, betul ya? Ya, mungkin ada koreksi sedikit. Saya adalah dosen ya, bukan Kaprodi, karena Kaprodi sudah tuntas kewajiban saya, jadi semester lalu terakhir.
Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, tentunya ini hari yang sangat menyenangkan ya, hari Jumat mau weekend, dan kita bisa berbagi sharing ilmu, pengalaman, pengetahuan. Jadi saya hadir di sini untuk sharing, siapa tahu nanti di antara Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya sudah sangat memahami tentang tema disabilitas. Nah, sebelum saya paparkan tentang PPT saya, perkenalkan bahwa tema ini saya ajukan begitu ya, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban saya karena tema teknologi untuk disabilitas ganda ini adalah merupakan salah satu riset saya, hibah yang berhasil saya menangkan di tahun Kemenristek Dikti di tahun 2022 ya, jadi tahun yang lalu, sehingga ada beberapa hal yang harus kita bisa diskusikan di sini. Baik, izin saya akan share. Ya. Ya, apakah ini sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah terlihat, Ibu. Baik, ya jadi judul hari ini kita akan sharing terkait dengan teknologi komunikasi disabilitas ganda sebagai salah satu hasil implementasi hasil riset ya. Jadi riset proposalnya sudah dimenangkan dan sudah ada publikasinya, alhamdulillah. Mungkin melengkapi dari data yang sudah dibacakan oleh moderator kita yang sangat cantik. Jadi ada hal yang mungkin saya sedang melanjutkan kuliah ya untuk studi doktoral di FISIP Kesos UI dengan tema yang sama. Jadi disertasi saya tentang tema disabilitas ganda. Jadi saya memang concern di sini. Ini adalah kontak saya, jadi silakan menghubungi jika ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Saya senang sekali. Ya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, bahwa yang sudah saya informasikan, teknologi disabilitas ganda ini adalah merupakan hasil riset hibah Kemendistek Dikti tahun 2002 yang tentunya memiliki panjang alurnya ya. Jadi kenapa saya konsen di sini, karena saya mengawali dari mulai identifikasi masalah. Jadi pada saat itu saya melihat banyak sekali kerentanan disabilitas ganda. Nah, ada salah satu kerentanan yang menjadi menonjol ketika itu saya observasi adalah masalah komunikasi. Nah, kemudian komunikasi menjadi tema sentral yang kemudian saya ingin riset gitu ya, mendalam bagaimana sih sebenarnya anak-anak dengan disabilitas ganda, apalagi yang saya riset ini adalah disabilitas deafblind ya. Jadi mereka disabilitas rungu dan netra. Jadi sudah terbayang ya, mereka sudah tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Nah, kemudian yang menjadi isu adalah komunikasi. Salah satu isu yang menjadi krusial yang kemudian saya pilih menjadi salah satu titik poin riset saya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah studi literatur, di mana saya meriset literatur yang terkait dengan teknologi apa yang cocok untuk disabilitas ganda. Dan ternyata kalau kita melihat dari implementasi disabilitas teknologi komunikasi di baik di negara maju dan negara berkembang sangat luar biasa banyak. Namun demikian khususnya di Indonesia ternyata untuk disabilitas ganda teknologi komunikasi ini masih sangat terbatas ya. Ini sangat berbeda sekali dengan teknologi yang disabilitas tunggal. Jadi kalau ganda ini memang sepemahaman saya masih sangat terbatas gitu ya. Nah, kemudian saya menetapkan cara menggalinya dengan pendekatan kualitatif. Jadi saya meriset beberapa sekolah gitu ya, sekolah di Jakarta baik negeri maupun swasta untuk melihat kira-kira implementasi atau penggunaan teknologi komunikasi yang digunakan di sekolah-sekolah luar biasa ganda di Jakarta gitu ya. Nah, dan ini sangat menarik ya di antara
14 sekolah disabilitas luar biasa ganda SLBG itu memang belum menggunakan keseluruhan belum menggunakan teknologi berbasis digital ya. Jadi mereka menggunakan alat komunikasi, simbol ataupun alat yang bersifat konvensional atau benda nyata gitu ya. Sehingga ini sangat menarik. Nah, kemudian jelas karena ini adalah sebuah riset, tentunya kita gali, kita need assessment kira-kira teknologi apa yang kemudian cocok untuk bisa diterapkan kepada teman-teman atau anak-anak dengan kualifikasi disabilitas ganda yang sangat unik. Nah, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, riset ini juga sudah ada publikasinya, jadi nanti bagi Bapak Ibu yang ingin membaca hasilnya juga sangat senang saya. Nah, salah satunya adalah hasil riset ini sudah dibukukan ya, jadi sudah saya publish berbentuk book chapter berjudul Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Nah, nanti bisa ditemukan di bab 14 ya. Jadi saya menulis tentang teknologi pendidikan. Jadi salah satu implementasi bagaimana teknologi disabilitas di bidang pendidikan. Ini menurut saya menarik ya, khususnya untuk pekerja sosial. Dan ini sudah dihakikan. Bagi Bapak Ibu yang nanti berkenan untuk ingin membaca buku ini secara gratis, saya bisa japri ke saya dan saya akan memberikan e-booknya secara gratis. Khusus yang ikut hari ini ya, nanti bisa di-sounding sama moderator kita yang cantik. Oke, berikutnya. Ya, jadi sebagai pengantar, kita tahu bahwa ketika kita mendengar disabilitas, pasti identik dengan banyak kesulitan, banyak kerentanan, banyak kelemahan gitu ya. Tetapi di antara kelemahan, kerentanan, mereka juga adalah makhluk sosial yang unik gitu ya. Nah, ada salah satu isu yang sangat mendasar ketika seseorang sebagai makhluk sosial itu tidak bisa berkomunikasi. Nah, itulah kenapa dasarnya riset ini kemudian sangat membuat saya tertarik gitu ya. Jadi isu kesulitan komunikasi disabilitas ganda. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika menjumpai seseorang anak atau seseorang dewasa yang tidak memiliki pendengaran atau tidak memiliki penglihatan yang baik begitu, kita bisa membayangkan bagaimana ya cara mereka berkomunikasi. Nah, itulah pertama kali saya tanyakan kepada mereka dan sekolah-sekolah dan berikut gurunya. Nah, Bapak Ibu, yang menarik, riset saya ini menjadi spesifik kepada sekolah yang menyediakan pekerja sosial sekolah gitu ya. Jadi ini menariknya. Jadi di antara 14 SLBG ini ternyata ada satu sekolah yang menarik sekali buat saya karena di situ ada pekerja sosial. Nah, disitulah saya tetapkan lokasi risetnya karena saya ingin tahu sebenarnya bukan hanya masalah disabilitas, tapi bagaimana sih sebenarnya pekerja sosial di sana menjadi eksis dan juga bagaimana keterlibatan mereka ya di dalam berkolaborasi dengan sekolah dan keluarga. Nah, kembali lagi kepada isu utamanya. Jadi kesulitan komunikasi, terus keterbatasan alat bantu menjadi isu yang strategis dan juga kemandirian. Kita tahu bahwa hampir 80% ya untuk disabilitas ganda itu memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, jadi inilah yang mendasari kenapa riset ini menjadi penting karena memiliki tujuan untuk kemandirian. Ya, kayaknya masih ada yang bocor ya, Mbak Nabila. Oke, bisa saya lanjut ya? Ya, oke. Nah, apa yang kemudian saya lakukan? Penelitian ini harus memungkinkan kepada peneliti menggali secara langsung ya. Jadi saya melakukan deep interview kepada guru-guru yang mengajar anak-anak disabilitas ganda di sekolah dan juga termasuk pekerja sosial. Jadi saya melakukan dengan kualitatif ya. Jadi saya bertemu langsung, saya observasi langsung kepada guru-guru dan pekerja sosial yang ada di sekolah tersebut.
Nah, ini hasil sementara ya. Jadi ternyata memang harus ada perubahan intervensi gitu. Bagaimana memandirikan disabilitas itu dari konvensional menjadi digital ya, intervensinya gitu. Jadi menurut saya pekerja sosial juga harus mulai memahami bahwa teknologi digital itu juga harus dikuasai untuk dilakukan dalam intervensi, khususnya untuk disabilitas. Terus bagaimana mengurangi hambatan ini dan juga meningkatkan kemandirian, itu juga harus, ternyata saya temukan peran pekerja sosial itu sangat luar biasa banyak di sekolah tersebut gitu. Nah, seperti layaknya sekolah biasa, biasanya mereka berfokus kepada anak ya, berfokus kepada anak saja di dalam kelas saja. Keterhubungan antara orang tua itu terjadi ketika kalender akademik, misalkan ambil rapot, atau ada anaknya yang bermasalah begitu ya, dipanggil. Nah, keterhubungannya hanya sebatas area-area kalender akademik. Tetapi di sekolah tersebut yang saya riset ini adalah bagaimana mereka menghubungkan antara program belajar saat di sekolah kepada orang tua. Dan ini menjadi tantangan yang luar biasa tentunya di seorang Peksos di sekolah. Oke, selanjutnya nanti saya akan cerita bagaimana dilema dan tantangan ya implementasi teknologi ini khususnya dalam perspektif pekerjaan sosial. Sebelum lebih jauh, saya akan berangkat dari definisi. Jadi apa sih yang disebut teknologi, khususnya teknologi untuk disabilitas. Nah, The Individual with Disabilities Education atau IDEA tahun 2004 menyatakan bahwa teknologi merupakan alat bantu yang secara eksplisit digunakan untuk mengajarkan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Nah, seringkali definisi ini dalam pendidikan disabilitas menjadi dua, yaitu teknologi instruksional dan teknologi bantuan. Nah, dalam konteks webinar ini yang kita sebut adalah teknologi bantuan. Jadi bagaimana alat ini kemudian untuk bisa meningkatkan hambatan komunikasi dan meningkatkan keterampilan komunikasi khususnya disabilitas ganda. Nah, berikutnya terkait dengan disabilitas ganda sesuai dengan definisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu gambaran atau kondisi ketidakmampuan yang terjadi pada seseorang akibat adanya dua atau lebih jenis gangguan atau kecacatan fisik, intelektual, mental, sensori yang berpengaruh pada kemampuan seseorang untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat. Setidak-tidaknya itu gambarannya, kita akan berangkat dari definisi ini. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa latar belakang ini adalah latar belakang riset, tetapi tentunya saya juga melakukan upaya studi literatur ya. Jadi ada beberapa hal yang sangat menarik baik secara global maupun nasional terkait dengan bagaimana sih sebenarnya menempatkan teknologi pendidikan dalam konteks disabilitas ganda. Nah, the Convention Against Discrimination in Education mempertegas gitu ya tentang hak semua anak atas pendidikan. Jadi ini sudah jelas ya untuk hak pendidikan anak. Jadi tidak mau disabilitas yang majemuk, mau yang tunggal, itu semua memiliki hak pendidikan yang sama. Termasuk juga CRPD yang saya citasi dari Erection. Ini yang menyatakan menempatkan hak disabilitas pada upaya kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Jadi bagaimana kita sangat mendorong bahwa disabilitas ganda juga memiliki hak pendidikan yang sama untuk berkeadilan dan memiliki kesejahteraan dan kesetaraan yang sama. Nah, hal ini juga didukung kepada tentunya Undang-Undang Disabilitas dan juga Undang-Undang Pendidikan ya 20 tahun 2003, khususnya yang pasal 5, yaitu terkait dengan sistem pendidikan nasional. Jadi yang menyebutkan bahwa seluruh warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ya. Jadi ini adalah satu hak pendidikan yang kemudian mendasari betapa pentingnya
upaya-upaya program pembelajaran di ranah pendidikan khususnya untuk disabilitas ganda. Nah, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, disabilitas dan teknologi pendidikan ini menjadi menarik, terutama kepada konteks bahwa sebenarnya teknologi ini harus dianggap sebagai kontribusi, ya. Jadi kontribusi baik secara pengajaran dan juga meningkatkan kesempatan kerja hidup mandiri bagi para penyandang disabilitas. Kita tahu bahwa tidak semuanya penyandang disabilitas majemuk atau ganda itu memperoleh kesempatan yang sama dibandingkan dengan disabilitas tunggal. Nah, Bapak Ibu bisa pikirkan ketika banyak sekali balai-balai, banyak sekali panti, banyak sekolah-sekolah itu berbasis hanya menerima disabilitas tunggal. Dan jarang sekali juga sekolah-sekolah yang menerima disabilitas ganda yang lebih disabilitasnya bisa lebih sampai 5 sampai 12 kegandaan gitu ya. Jadi ini sangat menarik gitu ya. Haknya ada, diatur secara regulasi pemerintah, namun kenyataannya banyak sekolah-sekolah yang tidak mampu memberikan pendidikan ataupun pengajaran yang sama kalau kita bandingkan dengan disabilitas tunggal. Kenapa itu terjadi? Karena kompleksitas dari disabilitas ganda itu menyebabkan memang spesifikasi dari pendamping atau gurunya itu memang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luar biasa, dan juga program belajarnya juga tidak bisa dilakukan secara reguler gitu ya. Kalau kita lihat sekolah-sekolah itu kan bisa sampai 12 orang, bisa sampai 34 orang. Nah, sementara untuk sekolah disabilitas ganda, khususnya kepada sekolah yang saya riset ini, muridnya maksimal 4. Maksimal 4, pendampingnya atau gurunya itu 3 gitu. Jadi bisa dibayangkan ya betapa memang pendidikan untuk anak-anak disabilitas ganda ini memerlukan effort yang luar biasa. Nah, penelitian Foley dan Ferry di tahun 2012 menggambarkan bahwa perlunya persiapan untuk merancang produk teknologi yang dapat menjamin penggunanya dapat menjawab tantangan kebutuhan masyarakat gitu. Nah, ini menjadi penting ternyata ketika saya datang di sekolah luar biasa ganda tersebut, pembelajaran khususnya untuk meningkatkan komunikasi itu dilakukan melalui simbol. Jadi simbol-simbol yang menyatakan keinginan anak gitu ya, atau simbol-simbol daily living yang menyatakan kegiatan sehari-hari anak. Misalkan anak mau minum itu simbolnya air, simbolnya gelas. Misalkan anak makan simbolnya diberikan piring gitu. Atau anak mau pergi ke toilet simbolnya gayung gitu misalkan. Nah, kemudian ternyata setelah saya riset lebih dalam, banyak sekali kelemahan-kelemahan ketika kita menggunakan benda-benda real sebagai alat komunikasi gitu. Kenapa? Karena itu tidak bisa dibawa secara mobile. Jadi ketika anak misalkan pergi ke mall, diajak ke mall atau ke tempat wisata, dia ingin menyatakan saya mau ke toilet harus bawa-bawa gayung. Atau saya mau makan berarti harus ada simbol piring yang dibawa-bawa gitu. Sehingga memang ada kelemahan dan kelebihannya menggunakan simbol real. Nah, riset yang kedua yang memperjelas begitu, ini yang oleh Sansosti ya. Jadi peran teknologi bidang pendidikan itu masih samar gitu. Untuk memberikan peluang untuk bisa menentukan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri dapat mencakup beberapa komponen, misalkan pengambilan pilihan, memecahkan masalah, instruksi, kesadaran diri. Nah, biasanya kebanyakan anak-anak dengan disabilitas ganda itu cepat untuk diberikan bantuan gitu. Karena untuk menunggu reaksi mereka menyatakan kebutuhannya itu memang lambat sesuai dengan keunikan masing-masing anak, dan ini sangat menarik gitu ya. Bagaimana mungkin ketika jam makan siang misalkan, karena anak tidak menunjukkan simbol piringnya atau simbol gelasnya, ya berarti mereka tidak memiliki kebutuhan makan. Berarti kan tidak seperti itu gitu ya. Jadi memang ini rangkaiannya sangat panjang dan juga harus konsisten mengenalkan baik simbol-simbol
secara real dan kemudian diinformasikan atau dikenalkan dengan teknologi ini gitu. Nah, hal ini menjadi penting karena anak-anak untuk disabilitas ganda tidak banyak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan gitu. Jadi kalau mereka sudah setara dengan SLBGA, SD, SMP, SMA, mereka sudah bingung gitu, mau melanjutkan kuliah udah nggak ada lagi gitu. Belum ada satupun universitas yang bisa mengawal atau mendampingi anak-anak dengan deafblind, disabilitas netra dan rungu gitu, karena memang kesulitan komunikasi yang luar biasa. Dan juga kesulitan mendapatkan pekerjaan karena jenis-jenis anak ini juga memiliki keunikan yang berbagai macam gitu ya, bukan hanya disabilitas secara fisik sensoris, biasanya mereka juga dilengkapi dengan penyakit-penyakit bawaan yang lain gitu ya, sehingga memang yang penting di sini adalah menyiapkan keluarga ya, menyiapkan keluarga ketika pasca lulus, dan ini menjadi konsen juga ya untuk isu-isu disabilitas ganda. Termasuk juga ini yang saya sebut penurunan kemandirian karena kesehatannya menurun, kognitifnya menurun, motoriknya menurun, sehingga diperlukan mau tidak mau memang harus diperlukan alat bantu ya. Alat bantu yang bersifat digital, alat bantu yang harus di-create sesimpel mungkin dan seefisien mungkin sesuai dengan kemampuan anak. Lagi-lagi sesuai dengan kemampuan anak. Jadi alat ini memang tidak bisa didesain secara universal, tidak bisa diberlakukan secara umum gitu. Jadi memang harus melewati asesmen kemampuan anak. Baik. Ya. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya yang ada di webinar ini, saya ingin juga memberikan gambaran sebenarnya banyak sekali jenis-jenis teknologi yang bisa diterapkan khususnya disabilitas ganda ya. Jadi disabilitas ganda minimal ada 4 yang banyak digunakan oleh negara maju dan negara berkembang. Pertama adalah teknologi AAC atau augmentative and alternatif komunikasi. Jadi teknologi ini membantu sebagai alat komunikasi alternatif tambahan ya. Nah, ini biasanya berupa aplikasi yang memudahkan anak untuk bisa menyatakan pendapatnya walaupun sangat sederhana, misalkan makan, minum, toilet, senang, marah, seperti itu. Nah, ini yang siang ini akan kita diskusikan tentang teknologi AAC. Yang kedua itu adalah teknologi AGES. Jadi keunikan anak-anak disabilitas ini tentunya tidak bisa seperti kita melihat disabilitas tunggal ya, yang fungsi-fungsi motoriknya masih bisa dikembangkan. Bahkan disabilitas ganda yang di sekolah yang saya riset ini, satu orang bisa sampai ada 15 kedisabilitasan. Jadi kebayang ya, dia hanya bisa mengedipkan mata saja. Nah, itu juga ada alatnya. Jadi berfokus pada gerakan mata. Jadi ketika tangannya, kakinya sudah tidak bisa merespon, nah ternyata matanya. Nah, alat ini belum ada yang menggunakan kalau di Indonesia, tetapi di luar negeri itu sudah banyak ya diimplementasikan. Jadi fokus kepada gerakan mata dan ini menggunakan CCTV. Jadi biasanya ya tidak itu ada gerakan-gerakan tertentu yang menyatakan keinginan anak gitu. Nah, yang berikutnya adalah teknologi papan komunikasi. Nah, teknologi ini adalah berkomunikasi secara tertulis. Jadi, papan komunikasi ini memiliki tombol-tombol yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga seorang disabilitas ganda ini bisa menyatakan pendapatnya melalui papan yang sudah dirancang itu, gitu. Jadi, kalau ini seperti ini gambarnya. Tetapi saya di Indonesia masih sangat terbatas ya. Saya sendiri belum pernah menemukan sekolah sekolah SLB khususnya di negeri yang menggunakan ini gitu.
Nah, juga ada yang berikutnya adalah teknologi speech to text. Jadi anak yang masih memiliki kemampuan untuk berbicara dan itu apa namanya, dirubah menjadi teks gitu. Jadi serangkaian alat yang merubah kata-kata menjadi teks gitu. Nah, mungkin kata-katanya juga tidak severbal kita ya, menyatakan secara jelas gitu. Nah, setidak-tidaknya inilah ada 4 jenis teknologi yang biasanya digunakan untuk disabilitas ganda. Namun siang ini sesuai dengan riset saya, kita akan membahas tentang teknologi AAC atau Augmentative and Alternative Communication. Nah, teknologi Augmentative Alternative Communication ini tujuannya merubah atau memberikan alternatif dari alat bantu konvensional menjadi digital. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, bahwa untuk anak-anak disabilitas ganda itu memerlukan alat bantu untuk berkomunikasi sesuai dengan kemampuannya. Jadi, apa namanya, bagaimana menggantikan piring, gelas, gayung, atau tempat tidur menjadi hanya satu alat ini ya. Mungkin bisa terlihat ya alatnya seperti tombol seperti ini. Nah, tombol ini Bapak Ibu jika ditekan itu menimbulkan satu bunyi. Jadi misalkan anak ini mau makan, itu tombolnya warna merah misalkan. Itu kalau ditekan bisa menghasilkan suara makan gitu. Nah, bagaimana kemudian ini digunakan untuk anak-anak yang disabilitas tidak apa namanya rungu ya, yang tidak bisa mendengar gitu ya. Jadi ini bisa memunculkan suara apa namanya cahaya. Jadi ketika ditekan selain suara dan juga ada bayangan atau ada sinar yang apa namanya memunculkan reaksi gitu ya. Nah, itulah kemudian alat ini pun juga harus berbasis need assessment gitu. Jadi kata-kata apa atau aktivitas apa yang sangat penting diperlukan oleh anak sehingga di-create melalui alat ini gitu. Nah, alat ini sudah didesain sedemikian rupa sesuai dengan asesmen kepada anak selama berbulan-bulan tentunya, dan ini bisa mengurangi hambatan mereka berkomunikasi. Nanti saya ceritakan kasus beberapa anak ya, sehingga mereka yang tadinya memakai gayung untuk menyatakan dia BAB, BAK, itu bisa menggunakan alat ini. Jadi pasti pencet ini apa namanya toilet. Nah, berarti itu orang tuanya atau gurunya sudah tahu berarti si anak ini akan ke toilet seperti itu. Nah, tentunya sebagai alat yang didesain khusus sesuai dengan apa namanya keunikan anak, ini akan bisa meningkatkan keterampilan komunikasi gitu ya. Jadi keterampilan komunikasi menjadi sangat luas gitu, karena kita tidak bisa menghambat komunikasi anak berdasarkan benda-benda real gitu. Terbayang ya, misalkan kalau mau makan jajan, snack, nah itu kan banyak sekali kosakatanya gitu. Tetapi penelitian saya ini hanya berfokus kepada hal-hal yang sangat penting yang dilakukan, misalkan makan, minum, toilet, tidur gitu, bermain gitu. Jadi kata-kata yang sangat aktivitas yang berupa aktivitas seperti itu. Nah, ini juga tujuannya memandirikan dan juga memberikan kesempatan untuk anak berpartisipasi atau melakukan mobilitas ya. Jadi karena mereka juga memiliki hak mobilitas, misalkan pengen main, pengen rekreasi, tidak semua barang harus dibawa gitu. Misalkan dia bawa gelas, bawa simbol piringnya atau bawa gayung. Jadi itu dianggap tidak efektif. Nah, dengan alat ini kemudian menjadi sangat efektif karena ini sangat ringan, bisa dibawa kemana-mana dan tidak rentan ya, maksudnya tidak dibuat selentur mungkin gitu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih sebenarnya cara kerja alat ini? Alat ini bisa disebut switch atau alat tekan, alat tombol gitu. Jadi biasanya kalau ini AAC, tapi kebanyakan kita tuh menyebut itu alat switch gitu. Jadi ini merupakan rangkaian kabel sederhana yang kemudian diisi oleh suara. Oleh suara siapa? Oleh kita gitu. Jadi suara-suara yang dia kenali, apakah suara gurunya, suara bapaknya, suara ibunya. Nah, jadi ini sangat sangat berarti ya ternyata suara-suara yang sering dia kenali gitu.
Nah, juga memunculkan cahaya dan juga bisa dibuat sedemikian rupa bentuknya. Nah, kebetulan karena kita sangat terbatas ya secara pendanaan dan lain sebagainya, jadi ketika riset saya berlangsung ini bentuknya hanya bentuk bulat saja, padahal itu bisa bentuknya segitiga, persegi dan sebagainya. Nah, itu sebagai simbol anak. Nah, apabila ditekan muncullah suara dan warna sebagai simbol komunikasi. Jadi akan ditekan itu memunculkan satu suara atau satu instruksi yang anak bisa memahami keinginan anak seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata tahapan pengenalan alat AAC dan switch ini kepada anak-anak disabilitas ganda itu tidak bisa berlangsung sebentar ya, bukan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan gitu ternyata ya, karena ternyata memberikan pembelajaran baru kepada anak-anak disabilitas ganda juga merupakan tantangan tersendiri. Nah, ini saya contohkan ketika di sekolah ada masa transisi di mana bagaimana mereka merubah atau menggeser gitu ya kebiasaan dari memberikan simbol makan berupa piring atau berupa mangkok, dan juga misalkan ini ada alfi gitu ya, jadi simbolnya gayung gitu ya. Nah, dikenalkan menjadi simbol AAC atau alat switch ini. Jadi inilah kerja keras kita mengasesmen gitu. Jadi ada alat asesmen. Asesmennya berupa apa? Jadi pekerja sosial bekerja sama dengan guru dan itu bisa terlihat misalkan hari ini dikenalkan dalam 1 minggu dikenalkan terus. Jadi kalau waktu jam makan siang si anak diminta pencet, oh makan makan makan, misalkan minum 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 gitu sehingga mereka terbentuk satu kebiasaan baru. Nah, ini juga memakan waktu yang lama. Ada juga kalanya ini dilakukan di dalam satu aktivitas saja, misalkan makan siang, kemudian nanti bulan berikutnya makan siang dan makan malam, bulan berikutnya bisa 3 hari makan gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan anak. Dan ini kita catat ya, seberapa konsisten mereka menggunakan. Nah, ini adalah bagaimana guru dan juga pekerja sosial melihat bagaimana penggunaan alat-alat ini digunakan di sekolah gitu ya. Ini di kelas gitu. Bagaimana mereka menggunakan alat ini kepada anaknya. Nah, yang menarik karena sekolah ini adalah memiliki pekerja sosial sehingga ada satu sesi di mana orang tua itu diajak untuk melihat gitu ya, melihat atau menyaksikan bagaimana guru memberikan pembelajaran alat ini kepada orang tua. Nah, kebetulan ini adalah orang tuanya sehingga bisa diinformasikan, Pak, biasanya itu seperti ini anaknya. Jadi kalau ada reaksi begini harus seperti apa, harus menunggu. Tetapi bahwa ternyata kolaborasi sekolah dan orang tua itu tidak mudah ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, karena banyak sekali kendalanya. Kadang diundang orang tuanya juga yang datang pembantunya atau babysitternya dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ini adalah tahap-tahap implementasi yang sudah saya jelaskan bagaimana sih sebenarnya menggeser alat secara konvensional menjadi digital. Nah, ini ada tahapannya dan ini juga harus sudah sudah include ya, sudah harus dirancang sedemikian rupa menjadi program pembelajaran individu bagi anak tersebut. Misalkan si A, ini si Alfi, pembelajarannya si Alfi ini adalah pembelajaran makan gitu. Jadi ini benar-benar fokus kepada satu aktivitas atau 2 aktivitas sesuai dengan kemampuan anak. Dan ini harus konsisten antara sekolah dan sekolah. Saya mendapatkan banyak pengalaman ketika anak bisa sangat mandiri di sekolah, tapi ketika dia di rumah gitu ya, ternyata tidak bisa konsisten karena tidak ada pendampingan dari keluarga. Atau keluarga tidak mampu menjadi mitra komunikasi yang baik. Nah, ini menjadi kendala. Atau orang tua tidak tahu cara menggunakan alat ini gitu. Jadi kembali lagi hanya diberikan
pendampingan atau layanan bahkan. Jadi ketika di sekolah itu diberikan kemandirian, ternyata pulang sekolah misalkan malah disuapin. Nah, itu yang menjadi gagal ya pembelajarannya. Jadi ini yang kemudian menjadi tantangan. Dan ini adalah kolaborasi sekolah dan keluarga merupakan diskusi yang menjadi penting ya. Salah satu peran pekerja sosial di sekolah atau di dunia pendidikan adalah bagaimana mengkolaborasikan antara sekolah dan juga keluarga. Nah, tantangannya tadi sudah saya informasikan di awal bahwa adanya inkonsisten penggunaan alat ini dari sekolah ke keluarga, terus juga ada perlu waktu kesabaran yang luar biasa mengimplementasikan karena ada perubahan atau pergeseran dari yang manual atau alat-alat real menjadi simbol-simbol yang berupa teknologi digital. Nah, terus juga kolaborasi sekolah dan orang tua atau keluarga. Kadang-kadang orang tua juga tidak memiliki waktu yang lebih dan juga tidak telaten kadang-kadang gitu. Jadi di sekolah benar-benar diajarkan bagaimana anak ini bisa berkomunikasi menggunakan alat, tetapi kalau di rumah karena tidak ada komitmen yang kuat, jadi tetap aja dibiarkan atau malah tidak digunakan. Adanya resiko alat rusak dan resiko juga kemahalan alat gitu, karena alat ini memang benar-benar di-create secara personal, tidak dijualbelikan secara bebas, sehingga memang riset ini juga riset yang sangat mengeluarkan banyak waktu dan juga biaya terkait dengan alat ini. Tetapi untuk pembelajaran sangat luar biasa dampaknya. Nah, catatan yang penting ini adalah setelah saya amati segimanapun besarnya ataupun program pembelajaran di sekolah terkait dengan khususnya dengan teknologi ataupun upaya-upaya kemandirian seorang anak, ternyata peran pekerja sosial ini sangat penting ya, khususnya peran pekerja sosial sekolah. Kolaborasi sekolah dan keluarga ini menjadi PR yang luar biasa. Misalkan ada parent support group, ada sibling support group, itu menjadi hal yang kemungkinan banyak sekolah yang tidak melakukan ya, tetapi justru inilah yang menjadi kekuatan karena program yang bisa didedikasikan atau dibelajarkan di sekolah kadang-kadang tidak dilakukan di rumah. Nah, ini kebiasaannya seperti itu. Kadang-kadang misalkan kita sudah memberikan pelatihan atau pendidikan tetapi tidak bisa dilakukan di rumah gitu. Nah, itu yang terjadi. Saya juga pernah meriset ya bagaimana seorang keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas rungu ketika di sekolah itu pintar sekali dengan bahasa isyarat, tetapi di rumah dia tidak memiliki partner komunikasi yang bagus gitu, karena ternyata seluruh anggota keluarga tidak memiliki tidak bisa memiliki kemampuan keterampilan CB gitu, dan ini menurut saya menjadi PR. Baik Bapak Ibu, nah ini kita sudah pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah salah satu misi pekerja sosial itu adalah keberfungsian sosial. Nah, dalam konteks disabilitas ganda, keberfungsian sosial bisa dilakukan ketika hambatan-hambatan itu berkurang dan dia bisa mandiri. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengenalkan teknologi dari konvensional menjadi digital untuk bisa mendukung keberfungsian sosial. Nah, disitulah peran pekerja sosial sekolah menjadi penting. Saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu maupun rekan-rekan mahasiswa yang ikut di acara webinar ini, peran pekerja sosial ini sangat penting ya. Kadang-kadang kita tidak ngeh gitu, kira-kira peran pekerja sosial itu apa ya di sekolah gitu. Apakah sama dengan BK? Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa misi utama adalah bagaimana mendukung program sekolah dan berkolaborasi dengan keluarga, dan ini menjadi tantangan ya buat pekerja sosial gitu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya senang sekali kalau diskusinya bisa bersambung dengan
diskusi ya, itu. Itu saja mungkin saya kembalikan kepada moderator, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pemaparan yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Hastin mengenai teknologi baru ya Bu, berarti ini ya Bu ya, yang Ya. diriset oleh Ibu Hastin untuk penyandang disabilitas ganda rungu dan juga netra ya Bu, betul? Ya, betul. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini karena sudah selesai pemaparan materinya, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, berdiskusi bersama, atau mungkin berbagi pengalamannya, boleh disampaikan melalui fitur kolom komentar, kolom chat, atau boleh juga untuk bisa raise hand Bapak Ibu sekalian. Oke, ditunggu ya Bapak Ibu. Mungkin yang ingin berdiskusi boleh raise hand atau boleh disampaikan di kolom chat. Oke, sudah ada dari Bapak atau Ibu, mohon maaf di sini baru terlihat. Oh, Ibu Kusuma Wardani, boleh Ibu silakan diperkenalkan nama, asal instansi, dan mungkin langsung saja disampaikan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai, terima kasih. Aduh, dari tadi Mbak, saya Dr. Yustis. Saya baru aja sih 9 bulan bergabung di Panti Tunanetra Hidbia Dinas Sosial Provinsi NTT. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah mengingat sedemikian pentingnya seorang pekerja sosial, tapi mengapa untuk mencari pekerja sosial di panti-panti seperti kami itu sangat sulit? Kemudian sejauh ini apa yang menjadi bagaimana langkah-langkah dari Asosiasi Pekerja Sosial atau apapun ini untuk membuat agar mereka itu bisa masuk dalam formasi pegawai negeri sipil. Sehingga kalau panti-panti milik pemerintah ini kan butuh banget. Seperti saya dapat informasi bahwa asesmennya itu harusnya satu panti itu minimal punya 3 peksos. Tapi kami itu hanya punya 1 di Panti Tunanetra, 1 di Panti Karya Wanita. Itu pun yang di Panti Tunanetra ini bakalan pensiun, itu udah nggak ada penggantinya. Demikian juga yang di Panti Karya Wanita. Kita sangat sulit mencari tenaga pekerja sosial. Kemudian juga kalau kita lihat di formasi, saya coba-coba browsing di berbagai tempat itu kok nggak banyak ya pendaftaran atau apapun yang namanya untuk menjadi PNS bagi Peksos. Jadi pertanyaan saya yang itu adalah sejauh mana sih usaha dari asosiasi ini untuk menyadarkan pemerintah bahwa perlu dibuka formasi Peksos bagi seluruh panti, baik itu milik Kementerian Sosial maupun milik pemerintah daerah atau provinsi, bahkan kalau perlu swasta, begitu. Kemudian kalau misalnya, kan sekarang sudah nggak bisa honorer nih, jujur ya kita harus mengakui bahwa udah nggak bisa honorer. Nah, apa yang harus kami tempuh ketika Peksos di tempat kami itu sudah nggak ada lagi? Ada sarankah seperti apa mengenai keterbatasan jumlah Peksos? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada 2 pertanyaan Ibu tadi untuk asosiasi bagaimana untuk mengadvokasi, dan tadi yang terakhir itu adalah mengenai bagaimana kemudian untuk memenuhi kebutuhan Peksos. Oke, Ibu, ya, Ibu Hastin langsung dijawab atau menunggu yang lain dulu, Ibu? Kita bisa tunggu dulu ya, 2 orang gitu ya. Oke. Khususnya yang sesuai dengan tema kita ya, Mbak Nabila. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang akan bertanya dan berdiskusi. Enggak, Oke, sama Ibu Dia. ini. Bukan ikut Pak Muksin itu. Oh, mungkin salah mute. Oke. Baik, Bapak Ibu yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, khususnya mungkin mengenai materi yang tadi sudah dipaparkan atau yang tadi sudah disampaikan, boleh untuk mengaktifkan fitur raise hand atau boleh juga yang berkendala bisa disampaikan melalui kolom komentar. Oke, di sini sudah ada dari Bapak Feriawan. Izin bertanya, saya pekerja sosial di BRSPA
Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana di sini juga ada anak-anak berkebutuhan khusus. Barangkali apakah ada perkembangan teknologi yang sudah memberikan solusi untuk pendidikan soal reproduksi atau seks, mengingat banyak juga PPKS kami yang sudah mengenal hal itu sebelum masuk ke balai kami. Itu pertanyaan dari Bapak Feriawan. Ibu Punten, apakah mau ditampung lagi atau langsung dijawab dua pertanyaan tadi, Bu? Boleh langsung dijawab ya. Oke, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Dr. Kusuma ya. Tadi betul ya dengan Ibu Dr. Kusuma ya, betul ya? Ya, enggak ya. Saya biasa dipanggil Yusi. Oh iya, baik Ibu. Apa kabar Ibu di NTT ya, Bu ya? Alhamdulillah, kabar baik ya dari NTT. Baik Ya. ya. Salam kenal, Bu. ya, Bu, Salam ya. kenal ya. Ya, sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang cukup menantang ya bagi siapapun dalam konteks profesi kita gitu. Nah, sebenarnya kalau di dalam webinar ini, Ibu, saya tidak memiliki kewenangan untuk menjawab bagaimana sih sebenarnya ketersediaan atau kenapa sih sebenarnya kebutuhan Peksas itu kita banyak sekali, tetapi secara faktanya tidak semua panti itu memiliki SDM Peksas seperti itu ya Bu ya gitu. Nah kebetulan saya kebetulan sebagai bagian dari pengurus DPP IPSPI Independen Pekerja Sosial Indonesia, bagian dari untuk penelitian dan juga praktek. Jadi memang ini menjadi salah satu tantangan kita, Ibu. Jadi memang secara regulasi kita sudah sangat mendorong ya bagaimana ketersediaan SDM ini, pekerja sosial ini bisa difasilitasi kepada seluruh lembaga sosial atau seluruh lembaga kesejahteraan sosial, baik berbasis pemerintah maupun non pemerintah gitu. Tapi memang lagi-lagi faktanya di lapangan itu memang masih banyak ya tantangan, terutama di daerah-daerah yang di wilayah Indonesia Timur, misalkan ada orangnya tapi tidak memiliki kemampuan, ada yang memiliki kemampuan tapi terbatas, ada yang kebutuhannya banyak tapi terbatas, ada yang sangat membutuhkan ternyata formasi dari PNS-nya tidak ada. Nah, ini menjadi perjuangan kita semuanya, Ibu ya. Jadi khususnya untuk hari ini saya tidak memiliki kewenangan bagaimana ini sebenarnya bisa terjadi gitu ya. Tetapi bahwa profesi gitu IPSPI dan juga aspeksi itu sebagai asosiasi pendidik itu seluruh perguruan tinggi di Indonesia juga sangat mendukung gitu ya, mendorong ya bahwa bagaimana pekerja sosial ini bisa eksis di seluruh lini atau lembaga layanan kesejahteraan sosial. Karena seperti yang saya jelaskan di skup sekolah saja ternyata sangat berbeda ya, ada pekerja sosialnya dan tidak ada pekerja sosialnya gitu. Jadi ini menjadi tantangan kita bersama ya Bu ya. Mohon maaf kalau saya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban, jadi kita bisa sharing saja. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Feriawan. Nah, ya ini terkait dengan reproduksi atau isi seksual untuk disabilitas ganda. Nah, ini menarik sekali Pak Ferry. Pak Feriawan ya, ada ya Pak Feriawan ya. Nah, jadi sebenarnya dulu saya juga terkait dengan isu reproduksi saya juga pernah mendalami ya sebelum berkarir menjadi dosen. Jadi salah satu saya sebagai praktisi kesehatan reproduksi perempuan gitu. Nah, salah satunya juga mengkaji tentang disabilitas. Nah, isu-isu tentang disabilitas dan reproduksi ini menjadi isu yang sangat penting ya. Kenapa? Karena salah satunya adalah mereka itu juga memiliki fungsi-fungsi reproduksi yang sama gitu. Seperti teman-teman yang non disabilitas. Bagaimana sih mengenalkan pembalut kepada anak-anak disabilitas? Itu kan persoalannya. Bagaimana seorang tunanetra, tunarungu, bahkan yang tunanetra ganda misalkan
yang memiliki disabilitas ganda. Itu juga tidak mudah. Apakah ada teknologinya? Untuk saat ini saya belum memiliki pengetahuan yang cukup ya terkait dengan teknologi seksual untuk disabilitas ganda. Tetapi kemungkinan sudah ada, tapi saya tidak update. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bahwa sosialisasi kesehatan reproduksi itu bisa dilakukan sedini mungkin dengan menggunakan alat-alat visual yang nyata gitu. Nah, saya pernah mengalami pengalaman ya Pak Feriawan gitu. Jadi bagaimana mengenalkan bentuk lekukan tubuh, anatomi tubuh pria dan wanita itu dengan menggunakan kertas, dan itu sangat tidak tidak disarankan ya. Jadi kalau disabilitas itu memang harus ada objek real. Objek real bukan berarti manusia, tapi bisa menggunakan manekin gitu ya. Bagaimana mereka dikenalkan, oh ya ini ada bagian-bagian yang harus dihindari untuk disentuh. Ini adalah bagian-bagian yang sensitif. Ini adalah bagian-bagian yang bisa menimbulkan reaksi tubuh gitu ya. Jadi ini memang tantangan, dan tentunya saya tidak bisa menjelaskan ini secara detail karena setiap anak, setiap disabilitas memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Mungkin kalau tunanetra, disabilitas netra yang tidak bisa melihat tapi dengan menggunakan suara. Tapi dengan orang-orang yang disabilitas yang rungu, dia menggunakan menggunakan penglihatannya untuk melihat secara visual. Tetapi bahwa kita harus sepakat sebagai seorang pekerja sosial bahwa seksualitas dan disabilitas ini menjadi isu yang harus kita kawal bersama-sama, karena kerentanan disabilitas terkait dengan isu seksual itu sangat banyak ya. Jadi banyak kasus-kasus seksual di luar nikah, pelecehan seksual atau pemerkosaan karena ketidakadanya pengetahuan atau keterampilan bagaimana seseorang itu diberikan informasi bagaimana sih sebenarnya untuk melawan untuk orang-orang yang dianggap asing atau memproteksi dirinya gitu. Dan itu kembali lagi kepada keunikan masing-masing gitu. Jadi setiap disabilitas tentunya memiliki cara atau memiliki cara masing-masing ya untuk bisa dijelaskan tentang seksual gitu ya. Ada pengalaman saya untuk menjelaskan seksual atau reproduksi terkait dengan anak-anak disabilitas ganda, tentunya itu sangat tidak mudah gitu ya, mengenalkan pembalut aja untuk disabilitas ganda yang tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat tentang pembalut itu susah gitu, karena dianggap menjadi benda asing yang tidak memberikan kenyamanan gitu, sehingga kadang-kadang itu dilepas, dilempar gitu kan, lepas, lempar. Terbayang oleh kita bagaimana pembelajaran satu hal ini memerlukan waktu yang cukup panjang, harus konsisten, dan itu memang perlu program pembelajaran khusus bagi setiap anak. Mungkin itu Pak, untuk teknologi sendiri khususnya untuk seksual atau reproduksi ini sebenarnya AAC ini sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak. Misalkan anak-anak dengan kognitif yang baik gitu, alat ini bisa disesuaikan gitu ya. Misalkan direkam, misalkan waktunya kamu menggunakan membalut gitu misalkan, atau membersihkan, atau waktunya kalau laki-laki kan ada ya, misalkan waktu-waktu khusus ya diberikan gitu ya. Jadi ini memang benar-benar harus diasesmen sesuai dengan kepentingan dan keperluan anaknya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya informasikan Pak Feriawan, semoga tidak puas ya. Saya kembalikan kepada Mbak Nabila. Oke, terima kasih Ibu. Bagaimana Bapak Feriawan dan Ibu Kusuma? Apakah ada tanggapan lanjutan mengenai apa yang sudah dijawab oleh Ibu Hastin? Oke, ini sambil menunggu ya, sambil menunggu tanggapan lanjutan. Mungkin di sini juga ada Ibu dari kolom komentar dari Bapak Heru. Materi yang bagus dan menginspirasi. Sarannya mungkin bisa bahasa isyarat itu harus menjadi salah satu mata kuliah wajib pada kuliah profesi untuk Peksos dengan disabilitas rungu wicara.
Mungkin karena di sini ada Bu dosen ya, bisa dipertimbangkan juga untuk menjadi mata kuliah wajib untuk disabilitas. Lalu juga di sini dari Pak Feryawan tanggapannya, meski tidak puas banget tetapi sangat membantu untuk Bapak Feryawan dan memang menjadi isu bersama. Oke, selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand dari Bapak Wayan. Disilakan untuk bisa disampaikan, Bapak memperkenalkan diri dan langsung saja disampaikan apa yang ingin disampaikan. Selamat siang, moderator. Terima kasih banyak, Bu Astin. Selamat siang, Pak Wayan. Hormat. Pada senior saya. Sehat, Nah, ini Pak. sehat, Bu. Terima kasih banyak. Ini tertarik ya, karena hasil kajian Ibu ini luar biasa, sebenarnya bermanfaat untuk kedepannya. Gitu. Kira-kira yang saya tanyakan, kira-kira kemana saja setelah disosialisasikan hasil kajian ini, gitu, baik instansi pemerintah maupun instansi sosial. Untuk kedepannya tentu akan dibutuhkan oleh masyarakat, terus khususnya pada selain lembaga pendidikan juga orang tua, gitu yang pertama. Yang kedua, tadi ada beberapa tantangan dalam merealisasikan komunikasi berbasis IT ini. Kira-kira peluang kedepannya, kira-kira bagaimana hasil kajian ini bisa diterapkan? Terima kasih, selamat siang. Baik, selamat siang Pak Wayan. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi ini adalah hasil riset pertama ya di tahun 2023 karena penerapan teknologi ini dianggap bisa memiliki dampak ya. Salah satunya ternyata kita riset, ada riset yang sudah saya ada anak-anak yang sudah kita riset ya, ikut terlibat, guru, anak, orang tua yang sudah ikut terlibat dalam riset ini, dan mereka menyatakan ini ada sesuatu hal yang harus dikembangkan tentunya di dalam teknologi ini gitu. Nah, harapannya memang karena teknologi ini juga kita bekerja sama dengan, kebetulan di Binawan itu ada program bisnis digital ya Pak Wayan ya. Jadi untuk tahun ini riset berikutnya adalah bagaimana mengembangkan desain teknologi yang lebih bisa familiar lagi gitu ya. Kalau ini kan memang berbasis setiap anak berbeda-beda ya. Jadi memang tahun ini kebetulan saya juga mengajukan riset Kemendikbudristek sebagai kelanjutan kelanjutan dari riset saya sebelumnya untuk bisa diimplementasikan di seluruh sekolah setidaknya, baik yang berbasis negeri maupun swasta. Nah, peluangnya tentunya sangat banyak, Pak. Jadi kebetulan karena ada salah satu orang tua yang memperkenalkan kami kepada alat-alat kesehatan, vendor alat-alat kesehatan. Nah, ketika saya presentasi, mereka juga sangat tertarik gitu ya. Tetapi memang tantangannya alat ini tidak menjadi komersial gitu, karena dianggap meng-create-nya itu memerlukan biaya, dan kalau nanti diproduksi secara massal belum tentu orang itu memiliki kebutuhan yang banyak gitu ya. Nah, jadi tantangan kita memang untuk riset yang tahun kedua ini lebih kepada sosialisasi kepada guru dan sekolah-sekolah yang baik negeri maupun swasta seperti itu Pak Wayan. Dan ini menjadi tantangan ya, bahwa pekerja sosial tidak melulu hanya meriset hal-hal yang sangat konvensional. Kita juga harus bisa melompat kepada teknologi digital dan berkolaborasi dengan orang lain sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih. Itu sih mungkin pengalaman saya, dan ini menjadi tantangan kita bersama ya. Itu mungkin Pak Wayan. Terima kasih Bu, terima kasih moderator. Terima kasih Pak Wayan. Oke, terima kasih Bapak Wayan atas tadi pertanyaannya. Di sini sudah ada juga pertanyaan Ibu di kolom komentar dari Bapak Sugeng Triyono. Assalamualaikum, izin bertanya. Dalam penanganan disabilitas ganda, terutama dalam penerapan teknologi komunikasi, tentu tidak semua bisa menerima atau mengetahui teknologi ini mungkin ya. Lalu langkah apa yang bisa dilakukan sebagai Peksos dalam penanganannya? Mangga dijawab Ibu. Ya, menarik sekali Pak Sugeng Triyono. Jadi seperti awal yang sudah saya informasikan bahwa salah satu luaran dari riset saya adalah hasil tulisan terkait dengan teknologi untuk disabilitas ganda di bidang pendidikan. Ini sudah kita bukukan ya Pak ya.
sudah berupa ada e-booknya, dan saya menyediakan diri kepada peserta yang hari ini hadir yang memerlukan e-book, itu bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi panitia ya. Nanti saya berikan e-booknya untuk bisa dibaca gitu. Jadi buat saya ini adalah bagian dari sosialisasi. Dengan membaca buku itu setidaknya Bapak Ibu bisa menambah ya informasi terkait dengan hasil teknologi informasi untuk teknologi untuk meningkatkan komunikasi untuk disabilitas ganda. Silakan Pak Sugeng Triyono bisa menghubungi panitia, nanti saya akan share e-booknya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Oke. Lalu di sini juga ada Bapak Yohanes yang sudah mengangkat tangan atau sudah action. Boleh Bapak silakan untuk menyampaikan dan berkenalan diri terlebih dahulu. Halo, selamat siang menjelang sore. Selamat siang Pak Yohanes. Suara saya sudah kedengaran kan? Sudah, jelas sekali Pak. Ya, mohon izin, saya seorang penyandang tunanetra dari Panti Sosial Tunanetra Hidbia Kupang. Saya tertarik dengan apa yang dipaparkan oleh narasumber terkait penerapan teknologi bagi penyandang disabilitas ganda. Saya ingin bertanya begini, memang sekarang perkembangan zaman semakin maju, kemudian banyak teknologi-teknologi yang diciptakan yang diharapkan bisa menunjang kemandirian para penyandang disabilitas, terlebih kami sebagai tunanetra. Betul, betul. Tetapi dalam kenyataannya bahwa ketika menemui orang-orang dengan ragam disabilitas seperti ganda, misalnya tidak hanya netra, tetapi misalnya hambatan dalam hal pendengaran maupun bicara, dalam hal ini rungu bicara, tentu yang ingin saya tanyakan bahwa seberapa efektif penerapan teknologi yang ada untuk menunjang kemandirian para penyandang disabilitas ganda. Karena kita tahu bahwa dalam penerapannya tentu ada kesulitan, ada tantangan, ada hambatan dengan masing-masing ragam disabilitas yang ada. Tentu itu tidak bisa kita pungkiri karena itu sudah menjadi suatu hal yang menjadi kenyataan bahwa ketika menghadapi atau menemui kondisi penyandang disabilitas dengan kondisi ganda, tentu ada hambatan dan kesulitan-kesulitan tertentu. Jadi yang ingin saya tanyakan, seberapa efektivitas penerapan teknologi ini terhadap kemandirian seorang disabilitas ganda. Kemudian yang berikut, sejauh mana peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan untuk melakukan keberfungsian sosial terhadap penyandang disabilitas, kalau misalnya dikolaborasikan dengan penerapan teknologi yang ada. Kira-kira demikian pertanyaan saya, mohon jawabannya. Terima kasih, selamat siang. Baik, langsung saja atau gimana Mbak Nabila? Iya, boleh Bu langsung dijawab. Baik, ya. Pak Yohanes, sehat ya Pak Yohanes ya? Puji Tuhan, sehat. Iya, Pak Yohanes di Kupang ya Pak Yohanes ya? Iya, di Kupang. Iya, di salam Panti kenal Tunanetra. Pak. Iya, kapan-kapan ke Jakarta Pak ya main. Amin. Ya, menarik sekali Pak pertanyaan Bapak. Jadi bagaimana sih sebenarnya tantangannya kalau disabilitas itu double ya, disabilitas ganda, netra ganda gitu ya, rungu bicara, netra rungu gitu. Justru saya memilih itu Pak. Jadi salah satu disertasi saya memilih justru yang deafblind, jadi yang rungu dan netra. Jadi itu kelompok yang paling sulit untuk untuk ditreatment atau diintervensi gitu ya. Salah satu disertasi saya malah meneliti itu. Tapi ini adalah sesuatu hal yang lain ya Pak ya, karena ini rangkaiannya masih banyak. Nah, bagaimana mungkin ini efektif? Justru saya melihat teman-teman dengan disabilitas ganda ini banyak sekali yang belum tersentuh Pak kebutuhannya gitu. Bapak bisa ketahui kalau rungu itu banyak sekali teknologi ya, alat dengar gitu ya, misalkan untuk yang netra misalkan
untuk alat-alat penglihatan itu banyak sekali. Tetapi bagaimana mungkin seorang netra dan rungu yang mungkin memiliki keterbatasan melihat atau keterbatasan mendengar itu juga memiliki hak komunikasi gitu. Nah, dan ternyata Ya, riset betul. ini tidak pernah dilakukan gitu. Setidaknya di Jakarta ya Pak ya. Setelah Ya, saya betul. ya itu ternyata belum pernah orang yang meriset gitu. Bagaimana membantu keterpihakan mereka untuk membantu orang-orang dengan disabilitas ganda dengan kualifikasi netra rungu. Nah, itulah saya terpanggil, Pak. Ya. Karena untuk disabilitas tunggal itu banyak sekali aneka ragam teknologi yang bisa diimplementasikan, diaplikasikan, dan bisa dijual bebas. Tapi ternyata teknologi untuk disabilitas netra ganda itu ternyata masih sangat minim gitu. Minimal saya jumpai gitu ya, berdasarkan riset saya jumpai di sekolah-sekolah, di panti-panti itu sangat minim gitu. Dan ini menjadi tantangan, Pak. Nah, efektif atau tidaknya, karena riset saya itu durasinya tidak lama ya, tidak sampai 1 tahun, sehingga memang tidak mungkin hanya berbasis riset ya pekerjaan ini. Jadi ketika itu saya risetnya di sekolahnya juga SLBG, saya pilih ya, bukan hanya SLB tapi yang ganda, benar-benar sekolah yang ganda. Nah, itu ternyata untuk anak-anak di umur-umur SD, SMP, umur-umur SMA masih memungkinkan untuk kognitifnya apa ya, didorong, Pak. Ternyata mereka masih mampu gitu ya untuk mencet tombol itu untuk menyatakan makan, minum gitu ya, untuk aktivitas-aktivitas sederhana gitu. Sehingga buat kami periset dan juga guru-guru maupun pekerja sosial ini sangat excited ya dengan salah satu penerapan teknologi ini gitu, AAC ini gitu. Sehingga tahun ini kami berharap ini bisa dikembangkan teknologinya dengan mengajak orang-orang yang punya kepedulian yang sama gitu. Dan seperti saya informasikan, karena ini teknologi berbasis digital, jadi memang tantangannya memerlukan biaya yang luar biasa, Pak, karena memang di-create sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan keunikan anak. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang menjadi challenge ya, karena kalau teknologi itu biasanya kan standarnya sangat universal, tapi kalau kita sudah memahami bagaimana keunikan disabilitas ganda, mereka ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristik setiap disabilitas. Nah, itu juga pertanyaan kedua juga tadi menarik, sejauh mana sih keberfungsian sosial gitu ya. Nah, ketika saya memilih untuk riset ini, saya melihat bahwa saya sebagai seorang pekerja sosial, salah satu tantangannya adalah bagaimana mendekatkan teknologi untuk meringankan beban atau memandirikan seseorang sesuai dengan kemampuannya tentunya gitu. Bapak pasti sepaham dengan saya bagaimana kemandirian itu sangat tergantung kepada konteks dan keunikan masing-masing orang ya, Pak, gitu. Betul, Nah, betul. jadi bagi seseorang disabilitas ganda yang hanya mampu mengatakan makan melalui alat yang sudah kita rancang atau minum tanpa dibantu, itu adalah suatu keberhasilan yang luar biasa gitu, karena pembelajarannya bisa berbulan-bulan gitu. Sehingga kita berharap yang tadinya konvensional dia harus bawa piring kemana-mana, bawa gayung kemana-mana untuk menyatakan dia pengen pipis, pengen BAB gitu, tapi dengan membawa alat itu dia setidak-tidaknya orang lain di sekitarnya juga bisa memahami bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipahami oleh orang lain gitu, dengan keterbatasan tentunya. Jadi ini memang belum selesai, Pak. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mahasiswa yang sangat luar biasa gitu ya, sama-sama berpikir bahwa tantangan menjadi Peksos itu jangan sampai berhenti kepada layanan intervensi yang konvensional gitu ya. Jadi kita harus mulai mendekatkan kepada pengetahuan teknologi dengan berkolaborasi dengan orang lain. Itu sih mungkin kira-kira yang pemahaman saya atas pertanyaan Pak Yohanes. Seperti itu Pak Yohanes. Ya, terima kasih. Memang tadi betul seperti yang sudah dibilang bahwa menjadi challenge ataupun tantangan untuk bagaimana ke depan penerapan teknologi ini bisa efektif, ya kan? Betul. Termasuk kami sebagai tunanetra pun sangat bersyukur karena ada teknologi yang memang khusus untuk kami yang bisa menunjang kami, misalnya seperti smartphone bicara, komputer bicara, dompet bicara dan lain sebagainya. Tetapi masalahnya
bahwa bagaimana dengan kondisi teman-teman yang punya hambatan ganda, misalnya pendengaran, ya rumah bicara dan lain sebagainya. Itu memang menjadi Pak. tantangan. Tantangan ya Pak, ya kita akan mulai Pak nanti Pak. Itulah makanya. Betul. Karena begini, artinya termasuk dengan peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas ganda memang sangat dibutuhkan sekali. Memang penerapan teknologi memang butuh. Suaranya mute ya, oke. Halo? Ya Pak, sudah terdengar Pak. Memang penerapan teknologi pun memang butuh upaya dan kerja keras, karena suatu hal yang dari konvensional kemudian harus beralih ke teknologi memang harus butuh kerja keras untuk itu. Tetapi ya saya bersyukur diskusi siang hari ini membuat kita semakin berpikir bagaimana ke depan efektif mungkin penerapan teknologi itu bisa menunjang kemandirian teman-teman disabilitas ganda. Begitu. Baik Pak, sepakat Pak ya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Yohanes, sehat selalu. Amin, sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes dan Ibu Hastin. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, saran, atau mungkin sharing ya pengalamannya? Boleh Bapak Ibu disampaikan melalui kolom komentar atau boleh juga untuk raise hand untuk menyampaikan pendapat ya barangkali. Mungkin boleh nggak Bu kalau saya sendiri nih Bu yang tanya gitu, karena ada beberapa hal yang saya juga pengen tahu. Oke. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang penyandang disabilitas, Ibu mohon izin kalau di kampus kami sendiri itu memang sudah ada juga gitu kelas kajian pekerja sosial dengan disabilitas. Nah, kemudian kebetulan juga beberapa kesempatan mendatang, tepatnya di semester lalu itu saya juga ada kuliah lapangan berkunjung ke salah satu LB, di mana di situ sebenarnya tulisannya SLBC, tapi nyatanya di dalamnya itu semua penyandang disabilitas ada. Bahkan yang ganda juga ada gitu, disabilitas ganda juga ada. Nah, tapi memang SLB swasta, tidak dikelola oleh pemerintah, tapi dari segi tenaga profesi pendidiknya itu masih belum bisa betul-betul profesional seperti itu. Mereka juga kesulitan memberikan memiliki bahan ajar dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk kita berbicara tentang teknologi bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas ganda, saat ini itu sebenarnya penyebaran teknologinya itu apakah melalui ada sosialisasi khusus kepada sekolah luar biasa yang ada di seluruh Indonesia, atau masih terbatas gitu, karena memang teknologi-teknologi ini kalau kita lihat di sentra besar memang sudah ada gitu. Kayak kemarin saya datang ke SDIS itu sudah ada tongkat ada, maupun di tempat-tempat lain itu masih belum banyak yang tahu gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu untuk penyebaran teknologi bagi penyandang disabilitas khususnya di sekolah luar biasa? Baik, terima kasih, menarik sekali ya. Jadi seperti kita tahu bahwa teknologi yang untuk diperuntukkan untuk disabilitas tunggal itu sudah sangat luar biasa banyak dan sudah berkembang pesat ya. Tetapi sesuai dengan kajian saya, keterbatasan saya juga bahwa untuk teknologi yang berfokus kepada disabilitas gitu, terutama disabilitas ganda itu memang masih sangat limited gitu ya. Karena kerentanan, keunikan, kompleksitas kegandaan dari seseorang dengan disabilitas ganda itu sangat kalau orang awam tuh bikin rumit gitu ya, bikin susah, ini susah, udah nggak bisa dengar misalkan, nggak bisa melihat misalkan, apa yang bisa dioptimalkan. Nah, justru sebenarnya tantangannya di situ. Nah, pertanyaannya kemudian, karena ini basisnya pendidikan, apakah setiap setiap sekolah memiliki peluang yang sama ya untuk bisa disosialisasikan tentang program pembelajaran berbasis teknologi? Jawabannya iya, gitu ya. Tetapi bahwa
program sosialisasi ini juga sangat mungkin terbatas ya, karena mungkin implementasi ini juga sangat berpengaruh kepada banyak hal ya, tentang kebijakan, kelembagaan, tentang biaya, tentang juga bagaimana kita menyadari bahwa setiap kita adalah seharusnya menjadi mitra komunikasi yang baik gitu ya, yang bisa berkomunikasi dengan siapapun, mau disabilitas yang tunggal maupun ganda. Nah, masalahnya adalah tidak semua pendidikan itu juga mengenalkan disabilitas ganda secara mendalam gitu. Nah, kalau misalkan netra, rungu, misalkan dengan komunikasi, CB dan lain sebagainya mungkin sudah sangat biasa ya. Tetapi untuk ganda ini memang menjadi tantangan gitu. Jadi harapannya saya sih berharap gitu ya, riset-riset dan juga publikasi terkait dengan teknologi untuk ganda ini bisa untuk menjadi bahan teman-teman yang membuat skripsi atau membuat karya ilmiah gitu. Jadi sekarang sudah waktunya out of the box gitu ya. Kita sudah harus mendekatkan kepada bagaimana penerapan pekerja sosial terkait dengan penggunaan teknologi berbasis digital. Nah, ini menjadi salah satu cara kita ya, jadi kita bisa riset kecil-kecilan gitu ya untuk bikin skripsi atau karya ilmiah gitu, sehingga kita akan topang semua dari berbagai lini. Nah, itulah kenapa buku yang sudah saya informasikan tentang ilmu-ilmu pendidikan, salah satunya di bab 14 itu saya bicara tentang teknologi pendidikan, itu adalah salah satu upaya untuk bisa mendekatkan bagaimana teknologi untuk disabilitas ganda itu sangat mungkin dilakukan kalau kita memang bersama-sama dan punya kepedulian yang sama gitu. Nah, masalahnya kan kadang-kadang bersama-sama tapi kita tidak peduli, nah atau tidak mau tahu. Nah, itu menjadi tantangan yang lain gitu. Sehingga harapannya memang publikasi atau buku-buku ataupun juga riset-riset yang lain bisa dikembangkan. Seperti itu Nabila. Jadi harapannya nanti, Nabila sekarang semester berapa? Semester 6, Ibu. Nah, ya waktunya kan nanti bikin karya ilmiah. Coba deh kulik-kulik gitu, kalau ternyata tertarik dengan isu disabilitas, coba dekatkan dengan teknologi digital gitu. Itu sangat menarik gitu ya, dengan korelasi dengan pekerja sosial tentunya. Itu mungkin ya. Baik. Ya, terima kasih Ibu atas informasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin menanggapi ataupun bertanya, dipersilakan untuk bisa raise hand atau boleh disampaikan ke kolom chat seperti itu. Ini tadi ada beberapa yang disampaikan Ibu, mungkin untuk mohon izin untuk e-book apakah nanti bisa juga dibantu untuk diunggah ke Google Drive yang sudah ada Ibu, Google Drive materi? Atau materi harus... sudah saya sampaikan kepada panitia ya? Oke. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian e-booknya akan dibagi. Ya. Google Form absen kepada sertifikat masing-masing Bapak Ibu. Oke, baik. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya, berdiskusi, atau mungkin ingin membagikan sharing pengalamannya ya mengenai bagaimana sih penerapan teknologi dengan penyandang disabilitas, khususnya, iya Ibu. Oke. Ya, khususnya penyandang disabilitas ganda. Sambil kita menunggu. Ya. Oh iya Ibu, mungkin izin bertanya juga ya Ibu. Tadi itu kan alat-alatnya itu kan ada beberapa gitu kan, dan itu masih simpel gitu. Nah sebenarnya kalau dari segi penelitian itu seberapa lama sih Ibu seseorang itu bisa memahami alat-alat ini gitu. Karena jangankan kita mengajarkan alat gitu, untuk kita bisa berkomunikasi, untuk kita bisa menyampaikan maksud dan tujuan kita saja itu sudah suatu hal yang sulit juga gitu untuk dilakukan gitu, apalagi ini konteksnya disabilitas ganda gitu. Berarti berapa lama sih Bu sampai penyandang disabilitas itu bisa paham menggunakan alatnya gitu?
Ya, terima kasih ya. Jadi ini menarik ya. Seberapa lama sih sebenarnya tergantung kepada anaknya. Seperti yang saya informasikan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan juga kognitif, sensorik, motorik anak khususnya disabilitas ganda itu bermacam-macam gitu dan mereka unik gitu. Itulah kadang-kadang treatmentnya tidak bisa sama gitu. Mungkin bisa jadi ada satu anak yang reaksinya cepat gitu ya menanggapi satu informasi baru atau pengenalan alat baru gitu. Tapi ada yang sangat lama gitu ya. Nah, rata berapa? Itu bisa 1 tahun atau 1 semester ya, 1 semester pengenalan gitu ya. Jadi memang riset ini kenapa menjadi sangat lama ya karena memang untuk melihat reaksi anak, untuk melihat benar nggak sih alat ini bisa digunakan, bisa nggak ini alat ini efektif, itu memang harus menunggu lama gitu ya. Sehingga memang itu sangat tergantung kepada anaknya. Tetapi anak juga tergantung kepada bagaimana mitra komunikasinya. Nah, dalam hal ini siapa mitra komunikasinya? Kalau di sekolah jelas gurunya ya, guru kelas. Nah, kalau di rumah itu adalah jelas anggota keluarga. Nah, masalah yang terjadi antara mitra keluarga di sekolah dan di keluarga itu tidak sama gitu. Tidak samanya seperti apa? Nah, kadang-kadang kalau anak di sekolah gitu, mereka memiliki kecenderungan memiliki pola ataupun program yang sudah terstruktur gitu ya, misalkan terjadwal. Tapi ketika dia pulang ya sudah dibiarkan saja oleh orang tuanya. Misalkan ada situasi yang seperti itu gitu. Sehingga adanya penurunan kapasitas ya, penurunan kapasitas yang akhirnya itu sangat mempengaruhi program belajar gitu. Karena harusnya misalkan teknologi ini digunakan dari sekolah sampai ke rumah. Intinya konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Pembelajaran disabilitas itu kuncinya adalah konsistensi. Ketika anak dilakukan pembelajaran tapi tidak konsisten dari sekolah maupun ke rumah, nah itu menjadi hal yang menjadi sia-sia. Nah, yang terjadi adalah misalkan alat ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Salah satunya kekurangannya adalah alat ini juga menunggu reaksi dari anak sampai mencet tombol kan sesuai dengan keinginannya gitu. Misalkan anak tidak memencet tombol padahal itu jam makan siang, seharusnya bagaimana cara reaksi mitra komunikasi baik guru maupun keluarga ya harus menunggu gitu. Karena memang alat ini diciptakan untuk bisa menggali apa ya, membuat anak itu aktif berpartisipasi, berkomunikasi gitu. Ternyata faktanya kadang-kadang di sekolah bisa, di rumah itu misalkan orang tuanya atau babysitternya, pendamping yang lain, anggota keluarga lain tidak telaten gitu ya, menunggu malas ya udah disuapin aja lah ini cepet-cepet gitu misalkan. Nah, itu yang terjadi ya, temuan dari kami itu yang terjadi seperti itu. Misalkan nggak ini udah mau 5:30, kenapa sih anak ini nggak mencet-mencet tombol untuk ke toilet misalkan. Harusnya ini kan jam biasanya dia BAB misalkan. Kenapa sih anak nggak pencet-pencet tombol gitu. Padahal kalau di sekolah itu dia pencet gitu. Ya udah akhirnya misalkan dimandikan atau dipaksa untuk BAB atau dipaksa untuk pipis gitu ya. Jadi memang masa transisi menyesuaikan alat secara konvensional, komunikasi konvensional dengan berbasis teknologi itu memang disesuaikan dengan kemampuan dan juga keunikan masing-masing anak, khususnya dalam konteks disabilitas ganda. Seperti itu, Nabila. Oke, berarti memang cukup membutuhkan waktu yang lama ya Bu untuk padahal ini alatnya simpel gitu, tapi memang hal tersebut menjadi suatu inovasi yang diharapkan di masa depan sudah bisa dicetak banyak, lebih kompleks lagi, apalagi sebagai manusia pastinya sebenarnya kebutuhan banyak ya Bu, tidak hanya terbatas kepada makan, buang air, dan sebagainya gitu, pasti banyak hal yang ingin diutarakan. Ya, betul sekali. Jadi, iya Ibu, ini mungkin izin untuk bertanya juga. Jadi di semester ini kebetulan tuh ada praktikum. Itu ya, maaf Ibu agak terputus. Ya, putus-putus ya. Halo? Ya, silakan lanjut. Tadi keputus. Iya Ibu. Ya. Mohon izin Ibu.
agak kurang bersahabat ini kebetulan sinyal wifi-nya. Nah, Ya. iya Ibu, tadi membicarakan tentang alat-alat bagi penyandang disabilitas. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu untuk bisa mengakses alat-alat tersebut itu dengan mungkin kalau dari masyarakat sendiri itu kan terlalu awam ya Bu ya. Dan bahkan jangankan alat-alat gitu, bahkan masyarakat untuk ke SLB aja gitu, daftar SLB aja tuh banyak yang nggak tahu gitu kalau ternyata SLB itu gratis. Nah, sebenarnya untuk saat ini gitu, apakah memang ada hotline atau pengaduan khusus? Ini barangkali agar kita semua tercerahkan gitu kan, untuk bisa bagaimana sih caranya kita bisa mungkin memesan atau mengakses gitu kan alat-alat yang dibutuhkan, alat bantu yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Karena khususnya di masyarakat secara umum, Ibu mohon izin, di kelurahan tempat kemarin saya praktikum, masyarakatnya belum tahu gitu bagaimana untuk aksesibilitas kepada alat-alat bantu yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya isu aksesibilitas itu bukan masalah isu sarana prasarana ya, bukan hanya itu, tapi juga harus mulai kepada hak ya. Jadi tadi Nabila juga cerita bahwa aksesibilitas terhadap hak pendidikan, mereka mengakses SLB aja bingung gitu kan. Nah, apalagi juga akses sarana prasarana, terutama sarana-sarana pendukung yang berbasis teknologi. Nah, memang khususnya untuk disabilitas ganda, tentunya kita tahu ya SLB dan SLBG itu jauh lebih sedikit ya daripada SLB gitu ya, maupun A, B, C, kan kita tahu ada A, B, C dan G gitu kan. Nah, memang SLBG itu juga masih secara jumlah terbatas. Nah, bagaimana kemudian untuk bisa mengakses informasi mana yang bisa kita maksimalkan gitu. Nah, kalau saya bicara kalau di Jakarta itu sebenarnya ada apa itu namanya ya, bukan screening ya, misalkan dari tingkat RT, RW itu biasanya mendata, ada pendataan gitu ya. Tapi saya tidak tahu kalau di wilayah di luar Jakarta, misalkan khususnya di Indonesia Timur, apakah sampai didata seperti itu untuk bisa diakseskan kepada sekolah gitu. Nah, tetapi bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, menurut saya forum ini sangat strategis ya. Jadi bagaimana kita bukan hanya mengenali isu disabilitas, tapi juga kita mendekatkan hak-hak disabilitas kepada ranah pendidikan. Nah, tentunya di setiap daerah itu memiliki kebijakan yang berbagai macam. Nah, salah satu tugas pekerja sosial di ranah pendidikan, salah satunya adalah bagaimana dia berkolaborasi dengan kader di wilayah masing-masing ya, kader kesehatan, kader sosial di RT, RW masing-masing, biasanya mereka mendata gitu. Mana kira-kira ada anak yang misalkan disabilitas ganda yang tidak sekolah gitu. Oh ya, ini nanti aksesnya ke sini. Nah, itu kan sangat berbasis locally ya. Jadi memang sesuai dengan kebijakan masing-masing. Nah, bagaimana kemudian mereka bisa mengakses teknologi dan lain sebagainya, itu biasanya di setiap area, di setiap wilayah juga memiliki kebijakan masing-masing. Dan perlu diingat bahwa layanan untuk SLBG berbasis pemerintah maupun swasta itu memang agak sedikit berbeda dalam tanda kutip ya. Saya pernah mensurvei SLBG yang berbasis pemerintah juga, justru mereka teknologi informasi, penerapan teknologinya banyak mengadopsi dari yang berbasis non pemerintah, karena mungkin ada support dari dari luar gitu ya, untuk adopsi alat-alat, atau mungkin bahkan lebih dibalik ya, ada beberapa situasi di mana disabilitas sekolah-sekolah luar biasa yang berbasis swasta banyak sekali mengakses teknologi dari sekolah-sekolah berbasis pemerintah, karena memang sudah adanya dana untuk bisa mendukung sarana pembelajaran gitu. Jadi memang itu sangat berbasis kepada kewilayahan, sangat berbasis kepada aturan, sehingga
menurut saya ya Dinas Pendidikan lah yang paling bertanggung jawab ya untuk bisa memastikan aksesibilitas baik secara sarana prasarana maupun secara lembaga pendidikan, khususnya untuk teman-teman disabilitas tunggal maupun ganda terutama. Seperti itu, Nabila. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi kuncinya sebenarnya ada pada sosialisasi kader ya Bu, yang sebenarnya kita masih kurang banget gitu, karena memang nyata Ibu di lapangan PSM-nya itu kalau ditanya tentang apa yang diberikan gitu kan tentang kepada disabilitas, ya taunya cuman kalau misalkan ada santunan gitu kan, atau mungkin cuman ngedata aja gitu, hanya sebatas mendata PPKS yang ada di lapangan gitu. Tapi makanya kepada pemberdayaan dan advokasi khususnya. Ya. Basisnya masih kadang-kadang charity ya, jadi lebih kepada bantuan gitu, tetapi untuk pemenuhan hak yang lain menjadi tantangan ya. Tapi ini menurut saya tidak semua seperti itu, tetapi kita sudah sepakat bahwa mengawal hak khususnya pendidikan untuk teman-teman disabilitas, terutama yang disabilitas ganda itu adalah merupakan hak yang harus kita kawal baik-baik. Terutama misalkan untuk daerah-daerah yang sudah memungkinkan untuk rehabilitasi berbasis masyarakat ya RBM, karena saya pernah melakukan pengabdian masyarakat dan itu ada RBM-nya, rehabilitasi berbasis masyarakat, di mana mereka sudah ada mekanisme untuk maintenance dari kelurahan, RT, RW, bahkan dinsos setempat ya untuk RBM khususnya di isu disabilitas ini. Kira-kira seperti itu, Nabila. Baik, terima kasih Bu. Iya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang RBM, kalau ditanya ya Bu ya, di kelurahan saya sendiri, bukan di kelurahan saya, di kelurahan Kempan tempat praktikum, ditanya RBM-nya ada Bapak Ibu gitu, ada RBM-nya gitu, berjalan kok, tapi kalau kita tinjau ulang gitu kan, kita datang, kita tanya ke kadernya apa kejahatan dan mungkin sudah dilakukan, ya tadi gitu, RBM-nya sudah ada, tapi kegiatannya itu masih belum sesuai dengan yang seharusnya gitu. Harusnya kan lebih luas daripada hanya sekadar memberikan bantuan, mendata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin kalau ada yang kesusahan dibantu tidak sebatas pada itu saja gitu, tapi kemudian harus ada kegiatan yang bisa memberdayakan. Dan di sini juga Bapak Agustus mungkin apakah berkenan untuk on mic untuk berbagi bersama kita Pak? Atau mungkin dibacakan saja dari kolom chat. Menarik nih, Kang Agustus. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dosen kita ini biasa. Luar biasa. Ya, sekedar ini sharing bahwa di Cimahi sejak tahun 2012 kita coba rintis RBM, tadinya sedikit, hanya kurang lebih 15 orang kader yang ingin menolong anak-anak disabilitas, kemudian lansia telantar, karena mereka bingung harus gimana, tidak punya panti. Akhirnya saya bilang bisa berbasis masyarakat, panti saja. Seperti itu, dari mulai pendataan dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang ada pertemuan disupport oleh dinas, sampai misalnya mereka yang punya potensi untuk misalnya mamin ya, untuk rapat dan sebagainya, silahkan, dan sebagian keuntungannya diberikan ke RBM ini gitu. Nah seperti itu, barangkali tinggal kita bagaimana menguatkan ibu-ibu yang menjadi kader itu, karena mereka punya potensi, mereka punya kemauan, tinggal diarahkan saja sebetulnya. Itu aja barangkali dari saya. Terima kasih. Menarik sekali Kang Agustus. Terima kasih. Hatur nuhun. Sharingnya luar biasa. Iya, terima kasih juga Bapak Agustus dari DPPI PSPI juga ya Bu ya. Betul. Tadi sejawat menyampaikan tentang RBM yang bisa dioptimalisasi oleh khususnya di PDI PSPI di masing-masing daerah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada lagi yang ingin bercerita, berbagi, ataupun bertanya
kepada Ibu Hastin mengenai teknologi komunikasi bagi penyandang disabilitas. Karena sebenarnya menarik sekali ya, Bu ya. Ya. Pak Sugeng, apakah oke, mungkin tadi tidak sengaja terpencet ya. Ya, mungkin tambahan saja ya Nabila. Jadi kenapa kita ikut mengawal ya, maksudnya khususnya untuk teman-teman muda, mahasiswa gitu ya. Jadi area isu disabilitas itu sangat luas sekali gitu, apalagi di era digital ini gitu. Saya sangat mendukung, mendorong gitu ya teman-teman bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang intervensinya sudah berbasis teknologi khususnya gitu ya. Ini menjadi menarik ya karena untuk di beberapa kasus khususnya untuk disabilitas, penerapan teknologi berbasis digital ini masih sangat limited ya, khususnya di Indonesia gitu ya. Sehingga ini menjadi tantangan buat teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa dan juga praktisi dan Bapak Ibu yang punya ketertarikan dalam isu disabilitas. Nah, khususnya untuk disabilitas ganda ini adalah masih dianggap kelompok yang sangat marginal karena jumlahnya sedikit, kompleksitasnya, disabilitasnya sangat banyak sehingga menimbulkan kerentanan, kerumitan gitu, sehingga adanya keengganan untuk melakukan riset-riset ataupun intervensi-intervensi yang sangat terstruktur gitu ya dan konsisten gitu, sehingga tentunya ini kita bisa mendorong dan mengajak bersama-sama untuk bisa dilanjutkan, bisa dikembangkan gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang menurut saya baik untuk bisa dikerjakan bersama-sama gitu. Baik teman-teman mahasiswa yang di semester akhir, sudah semester 4, 5 misalkan, ayo coba keluar, kalau sudah tertarik isu disabilitas, coba deh pahami, dalami gitu, itu sangat menarik gitu ya. Ini bukan provokasi ya, tetapi ini mengajak untuk bisa mengenal lebih dekat khususnya untuk disabilitas ganda. Seperti itu, Nabila. Baik, terima kasih Ibu, suatu pemaparan yang luar biasa mengenai penerapan teknologi komunikasi bagi disabilitas ganda. Mungkin apabila Bapak dan Ibu sekalian di sini sudah tidak ingin ada lagi yang disampaikan, sudah dicukupkan. Tapi sebenarnya memang tidak akan pernah cukup ya Bu ya, kalau kita membahas tentang penyandang disabilitas ganda, khususnya bagaimana kita berkomunikasi dengan disabilitas ganda. Namun karena keterbatasan waktu, mohon izin Bapak Ibu, sebelum ditutup pertemuan pada siang hari ini, boleh Ibu Hastin ada closing statement mungkin barangkali yang bisa disampaikan untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, sebagai closing statement, kelompok rentan tidak menjadi rentan, kelompok marginal tidak menjadi marginal, kalau kita bisa mengawal, membantu, menemani mereka untuk bersama-sama memiliki hak yang sama dengan kita. Jadi memulai dengan keterlibatan, kepekaan terhadap kelompok-kelompok marginal untuk bisa mengurangi kerentanan, itu ada sesuatu hal yang menjadi tantangan gitu. Jadi di dalam forum ini saya mengajak semua kalangan praktisi, Bapak Ibu dan juga khususnya teman-teman mahasiswa untuk bisa memulai kembali melihat bahwa di antara masyarakat, makhluk-makhluk sosial kita, di antara kita itu banyak sekali juga disabilitas ganda yang belum tersentuh. Ayo kita mulai sebelum kesempatan itu menjadi tidak ada gitu. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih juga Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Terima kasih banyak kepada Ibu Hastin atas ilmunya yang bermanfaat, luar biasa sekali membuka cakrawala berpikir kita tentang salah satu temuan teknologi untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas ganda, khususnya disabilitas netra dan juga disabilitas netra wicara. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam praktik Peksos dengan disabilitas, dan semoga semakin banyak penyandang disabilitas, khususnya disabilitas ganda yang dapat diberikan pertolongan yang efektif bagi
oleh para pekerja sosial yang hebat di seluruh Indonesia. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu sekalian adalah seseorang yang dapat membantu, seseorang yang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas yang ada di seluruh Indonesia. Saya, Nabila Melawinata, selaku moderator, mohon maaf atas kesalahan, mohon maaf atas kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, 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 Om. Semoga Tuhan memberkati dan sampai jumpa di SIP seri selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat dan ada. Gini lagi.